Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita melanjutkan dari pertemuan yang kemarin. Kemarin kita sudah bahas mengenai sistem minimum. Berarti mulai dari sistem minimum, di situ istilahnya sistem minimum itu adalah komponen-komponen yang harus ada agar mikrokontrol itu bisa bekerja. Kayak kemarin kita sudah bahas satu persatu. Misal contohnya adalah satu itu adalah satu daya, yang kedua adalah reset, terus yang ketiga itu clock, dan yang terakhir itu adalah yang bagian memori eksternalnya. Ini yang besar mana ya? Nah, ini misal ini. Jadi kalau melihat kemarin kita lihat sudah bagian IC-nya itu bagian reset, kemarin reset, ini bagian reset. Jangan tertipu di posisi ya, ini yang penting jangan itu melihatnya di nomor kaki. Jangan posisinya dia itu nomor 1, 2, jangan menghitung sendiri tapi melihat dari nomor kakinya. Jadi 9, posisi 9 kira-kira ada di tengah-tengah sini. Posisinya. Atau EA 31 juga posisinya di tengah. Yang satu berarti posisinya juga di sini, 1, 2, 3, 4, 5 benar. Yang pastinya itu kalau melihat dari IC ini, yang pastinya adalah melihat datasheet urutannya. Ini seperti ini sudah seperti posisi sesungguhnya. Posisi sesungguhnya 1, 2, 3, 4, 5-nya itu sudah pasti. Jadi nomor 40 ini adalah VCC. Hampir semua IC, kalau jenengan itu melihat, hampir semua IC yang digital, paling ujung sini adalah plus VCC. Jadi kalau mau IC digital 74 atau yang lainnya, mungkin hampir semuanya itu IC tegangannya itu ada di ujung paling ini, nomor paling ujung atas. Kalau ini kan biasanya ada tandanya, setiap IC ada tandanya. Biasanya paling kanan ini adalah VCC-nya, dan yang paling bawah sebelah kiri ini adalah ground-nya atau min-nya. Hampir semua, tapi tidak semuanya, tapi hampir semua IC digital itu seperti itu. Jadi kalau melihat IC yang misal IC gerbang logika misal, ya berarti jenengan acuannya di pojok sana sama pojok sini. Itu jadinya akhirnya nanti bisa ketemu tegangannya kalau ngetes. Nah, kemarin sudah melihat dari posisinya tegangan, terus ini reset dengan segala macam rangkaiannya kemarin, terus ini kristal. Nah, saya di sini mau ini apa? Konsentrasi di setiap kaki, karena walaupun gimana pun juga ini pot ini bisa sebagai input atau output, ini bisa sebagai input output, ini sebagai input output, dan ini juga sebagai input output, tapi setiap ini punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Jadi ada yang tidak bisa langsung dihubungkan dengan misal dengan push button, dengan IC yang lainnya, itu ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Jadi misal contohnya kita konsentrasi kemarin sudah ya, berarti kita konsentrasi di pot 0 saja dulu. Pot 0. Nah, pot 0. Saya lupa ini bagian 30 sama 29 itu enggak dipakai. Jadi ini dibiarkan saja. Gitu. Dibiarkan saja. Jadi kita konsentrasi di pot 0 ya. Pot 0 ini karena kemarin 8 bit, berarti 8 bit yaitu 88 0 1 2 3 4 5 6 7, ini 8 bit. Nah, sifatnya ini kan rangkaian digital ya, rangkaian digital. Berarti digital itu hanya tahunya 1 dan 0 atau 15 volt, 0-nya 0 volt. Itu hanya 1 dan 0, tidak ada yang lainnya, hanya 1 dan 0. Nah, untuk pot 0 ini ada spesial. Posisinya kita tahu yang awal-awal kita tahu bahwa logika itu hanya 1 dan 0, tapi sebenarnya dia ada logika ambang gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan ada logika ambang.
Gini, kalau kita kurvanya ini 0, ini 0 volt, ini 5 volt gitu. Berarti ini logika 0, ini logika 1, ini 0. Berarti ini 0, 1, 0. Berarti 1, 0 berarti yang bawah ini, 0 ini berarti 0 volt, ini 5 volt. Nah, logika ini kan kemarin yang awal-awal kita tahu bahwa kalau logika 0 itu dari 0 sampai 0,8 volt. Kalau 1 berarti 2,8 sampai 5,5 volt atau 5 volt. Itu berarti posisinya ini adalah 0 sampai 0,8 itu logika 0. Nah, mulai dari 2,8 sampai 5 volt itu adalah logika 1. Nah, yang jadi masalah adalah di bagian ini, tengah-tengah. Ada 0,8 sampai 2,8. Nah, ini namanya logika ambang. Tidak logika 1 dan tidak logika 0. Nah, ini yang jadi masalah di khusus pot 0 tadi. Nah, dia sifatnya kalau ini di pot ini, pot 0 ini sifatnya adalah dia logikanya logika ambang. Nah, semua IC, hampir semua IC, tidak semua ya, hampir semua IC yang digital itu pertama kali hidup mereka itu akan berlogika 1. Pertama kali hidup semua kakinya itu akan berlogika 1. Entahlah itu dikontrol atau tidak, dia itu pasti akan berlogika 1. Posisi pertama hidup listrik masuk, jeder langsung logika 1. Jadi semuanya ini akan logikanya 1 semua. Semua 1, 1, 1 semua. Kecuali yaitu pot 0 ini. Karena dia posisinya logika ambang, tidak 0 atau tidak 1. Gitu. Hanya pun 0. Makanya kalau dengan posisi logika ambang ini kita susah untuk mengkondisikan seandainya nanti ini diteruskan ke dalam beban atau lampu. Misal lampu, posisi lampu kita nggak bisa hidup, antara hidup dan mati, antara itu jadinya kalau di hubungkan dengan LED. Jadi karena posisinya ambang. Nah, dengan itu posisi ambang itu sangat susah. Itu sebenarnya kenapa itu dibikin? Sebenarnya itu untuk kalau lebih detailnya lagi, kalau kita mempunyai sistem yang banyak. Misal ini mikrokontrol yang master, ini ada IC eksternal, IC eksternal, IC eksternal. Nah, ini sebenarnya adalah untuk board 0 ini untuk fungsinya adalah untuk mengkonfigurasi dari seperti memori eksternal atau IC-IC yang lainnya. Tapi kan kita nggak membutuhkan itu, makanya kita mengkondisikan port 0 itu menjadi salah satu logika. 0 atau 1. 0 atau 1. Nah, terus karena yang lebih enak ini posisi dari awalnya itu adalah ini semuanya logika 1. Ini 1, 1, 1. Kondisikanlah ini menjadi 1. Cara mengkondisikan 1 adalah istilahnya dengan step up. Sebentar. Pull up. Pull up atau pull down. Maksud pull up berarti memaksa untuk logikanya menjadi 1, pull down itu memaksa logikanya menjadi 0. Itu bagaimana? Kalau melihat ini, yang namanya pull up ini misal kaki IC. Kalau ini dihubungkan, cara meng-pull up itu dengan resistor. Resistor ini dihubungkan ke ini seperti ini. Ini namanya, kalau ini di plus 5 volt, berarti ini namanya pull up. Pull up. Berarti memaksa kondisinya logikanya menjadi 1. Nah, tapi kalau nanti ada kaki kok dikondisikan dipaksa dengan ke ground. Ini kaki mikrokontrol ya, mikrokontrol. Ini namanya pull down atau memaksa kondisi logikanya menjadi 0. Itu agar tidak ambang. Kalau ambang kan susah nanti mengontrolnya. Karena itu salah satu yang saya pilih adalah dengan meng-pull up setiap kaki di pot 0. Pull up berarti membuat semua resistor ke plus. Nah, caranya seperti ini.
setiap kaki ini terlihat enggak? Kita hapus dulu. Pin reset. Oke, nggak bisa. Oke, ini gambarannya aja. Jadi setiap kaki itu dikasih resistor ini satu, dihubungkan ke sini. Ini pot 00, ini juga ya dikasih resistor satu ke plus. Membingungkan nggak ya? Oke, dari awal ini tak gini. Oke, jadi caranya adalah cara mengpull up dari pot 0 itu dengan cara resistor. Resistornya berarti Mas, ini. materinya orang muncul. Walah. Oke, sorry. Belum tak share, sorry. Oke. Oke ya. Cara mengpull up-nya, berarti cara mengpull up-nya itu ini di pot 0.0 ini dihubungkan ke resistor, terus ini di plus. Ke plus. Terus karena ini pot 0 itu ada 8, berarti ini semuanya itu dikasih resistor atau dikasih pull up. Ini 1, 2, berarti semuanya itu ada 8. Pull up. Karena nanti biar logikanya itu pasti ini. Oke, semuanya ini sampai di pot 07. Nah, ini dihubungkan menjadi satu, jadinya ini adalah plus 5 volt dipasang. Nah, karena dari kita kalau merangkai ini itu resistor 111, bisa kita menggunakan yang namanya AirPack. AirPack itu isinya sebenarnya AirPack itu, kalau AirPack ini sebenarnya di dalamnya itu seperti ini ya, resistor semuanya itu. AirPack-nya berapa pin? Misal ada 9 pin, berarti 9 pin adalah seperti ini gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini biasanya digabungkan menjadi satu, terus ini biasanya ini ada kakinya seperti ini. Ini sebenarnya kalau dimasukkan ke dalam packing, ini bentuknya gini. Ini kemasannya. Jadi di dalamnya ini ada satu, biasanya ada titiknya ini biasa dihubungkan ke dalam plus 5 voltnya. Itu plus 5 volt. Jadi ini dengan cara seperti ini kita akan lebih praktis mengpull up dari pot 0. Seperti ini. Jadi logikanya asal mulanya adalah mengpull up dengan cara resistor 111, tapi karena kita sudah sekarang kita sudah ada yang namanya AirPack, berarti isinya di dalamnya kemasannya adalah dia itu resistor. Yang namanya AirPack ini bentuknya kayak gini ya, nanti kita kasih biar ada gambaran. AirPack 9 pin. Nah, ini bentuknya ini seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ini ya, bentuknya seperti ini persis. Ya, ini namanya AirPack. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti bisa untuk diterapkan di mikrokontroler yang 8 bit. Nah, yang titik biasanya titik ini penanda bahwa dia itu yang ke commonnya atau ke plus 5 voltnya. Gitu. Posisinya ini AirPack. Kalau yang deep ini seperti ini, tapi kalau yang model SMD, ini juga ada model SMD, ini AirPack SMD yang
Airpack SMD. Nah, bentuknya seperti ini. Ini airpack, tapi dia itu tidak ada komonnya, berarti lurus. Misal kayak gini. Airpack yang itu tadi kakinya kan ya. Nah, kalau yang tadi airpack yang deep, dia itu dalamannya ini seperti ini, resistor 1 2 3, mungkin ada 8 ya. 8, terus yang satunya adalah common atau ini titiknya, ada titiknya, bisa 1 2 sampai ini 8, ini titik common, dikemas dalam satu bentuk, jadi akhirnya menjadi bentuk seperti ini, seperti yang ini kemasannya. Titik ini adalah commonnya atau yang ke plus 5 voltnya. Nah, kalau yang ini airpack jenis ini model yang SMD ini ya, ini kan ada kakinya 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8, tapi dia itu tidak seperti tadi, tidak seperti dalam bentuk, tidak seperti yang airpack yang tadi. Ini tidak seperti bentuk yang ini. Dia fungsinya hanya ini 1 resistor, 2 resistor, 3 resistor, 4 resistor. Jadi dia itu hanya seperti ini kalau digambarkan. Ini dalamannya ini kayak gini. Ini kakinya 1 2 3 4 5 6 7 8. Tadi kan seperti itu. Nah, resistornya bentuknya ini lurus. Makanya kalau menggunakan airpack yang model SMD, kita kalau memerlukan 8 berarti memerlukan 2 resistor itu. Gitu. Jadi yang satunya ini ke mikrokontrol, ini ke mikrokontrol, port 0 tadi, port 0. Yang satunya ini dihubungkan semuanya, singkat dihubungkan semua ke plus. Gitu. Kan sama dengan ini, posisi ini dengan ini sama. Ini commonnya. 8 ini, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ini adalah bagian sininya. Itu sama. Atau mau dengan resistor yang di biasa-biasa itu juga bisa, tapi itu mungkin memakan banyak tempat. Hanya lebih praktisnya dengan airpack ini. Oke ya, maksud dari airpack itu. Ya. Terus yang pasti tadi posisi port 0 itu harus di pull up. Istilah pull up berarti dia itu dipaksa menjadi logika 1. Nah, terus yang port 2 ini fungsinya sama standar, hanya input output biasa. Tidak lebih dari itu. Tapi sebenarnya ada spesialnya, tapi di sini kita nggak bahas. Jadi yang hampir sama, hanya biasa standar ini yaitu port 2 dan port 1. Itu sama saja. Yang membedakan adalah nanti kalau seri S, yang kemarin kan ada seri A dan seri S ya, AT89C51 dan AT89S51 misal, C dan S. Kalau C seperti ini biasa gambarnya, karena dia cara programnya adalah secara paralel. Nah, tapi kalau S dia itu kan secara serial kayak kemarin. Yang berarti kalau kita program ada jadwal sholat, terus ada IC-nya, kita bisa ambil kabel langsung ke sini, nggak perlu dijabut. Berarti yang secara serial. Bagian port ini, port 1 dan 5 inilah fungsinya untuk berkomunikasi dengan komputer atau untuk memprogramnya. Di port 15 dan port 16 dan port 17. Yang digunakan untuk memprogram ini kabel yang bagian ini 4. Total ada 4. 6789 atau di port 15, port 16, port 17 dan reset itu yang digunakan untuk sarana memprogram. Makanya kalau kita memprogram, seumpama dia itu di sini port 1 itu dihubungkan dengan lampu atau dihubungkan dengan relay, pasti relaynya akan cetek gitu, bergetar. Karena posisinya di sini ada komunikasi data. Komunikasi data berarti
berarti relay itu akan bergoyang terus, ngeder gitu loh, getar. Atau kalau lampu dia itu berkedip gitu. Karena di situ terjadi komunikasi data. Tuh, makanya kalau melihat di khusus untuk seri yang S di port 1.5, port 1.6 dan port 1.7, kondisi di saat diprogram itu mungkin akan lain dengan kondisi pada saat normalnya. Tuh. Spesialnya itu, dan yang paling spesial di mikrokontrol ini adalah sebenarnya ada di fasilitasnya di port 3 port 3 ini. Ini yang banyak spesialnya. Contohnya, misal kalau komunikasi data dengan komputer atau dengan GPS, dengan yang lain, dia itu memerlukan komunikasi serial, biasanya menggunakan port RxD atau TxD. Istilah dalam detailnya itu RSD itu receiver, TxD itu bagian transceivernya. Di sini komunikasi misal ke komputer juga bisa, komputer atau ke GPS atau semua yang berhubungan dengan komunikasi serial, atau juga ke printer juga bisa. Nah itu, ini menggunakan kaki yang port 3.0 dan port 3.1. Di tempat jadwal sholat nanti saya buka rangkaiannya, mungkin untuk fungsinya untuk apa saya lupa gitu. Ini bagian port 3.0 dan port 3 ini bagian untuk komunikasi serial. Nah, terus yang port 3.2 dan port 3.3 ini adalah bagian interupsi. Interupsi ini fungsinya, kalau interupsi kan berarti misal ada sebuah program dia berjalan, kalau ada interupsi dia itu akan berhenti. Berhenti dulu programnya, jangan diteruskan. Nah, kalau interupsi itu sudah selesai, baru dia menjalankan selanjutnya. Contohnya, kalau posisi di misal ada jadwal sholat, dia sedang bekerja, dipencet tombolnya. Berarti kan posisi dia menghentikan program sementara. Setelah tombol itu kita lepas, dia itu akan menjalankan programnya. Nah, itu fungsinya interupsi. Nah, ini interupsi eksternal. Ini bisa interupsi eksternal atau internal. Itu nggak usah bahas. Tuh. Nah, yang terus lainnya adalah ini timer atau sebagai counter. Biasanya digunakan langsung saja kita sering mendengar istilah timer dan counter. Ada yang tahu bedanya nggak antara timer dan counter? Saya. Kalau timer, nilainya itu sudah diketahui. Timer misal dengan pengen mematikan TV 50 menit. Berarti kalian kan sudah tahu 50 menit berarti itu variabelnya. 50 menit berarti akan mati. Atau jenengan itu melihat traffic light, dia itu sudah disetting 50 menit, setelah itu hijau. Berarti kan itu sudah sudah diketahui nilainya. Tapi beda dengan yang namanya counter. Itu tadi timer. Kalau counter berarti sesuatu yang belum diketahui nilainya. Misal ada orang lewat di pasar, atau kita menghitung kendaraan saja di jalan. Kita nggak tahu ngitung yang bis yang lewat dalam 1 jam itu nggak tahu. Misal kita hitung 1, kalau ada bis lewat lagi, 1 lagi, 2, 3, 4 dan seterusnya kalau ada lewat. Nah, berarti kan nilainya itu belum diketahui, itu counter. Kalau timer nilainya sudah diketahui, counter itu belum diketahui. Nah, ini biasanya timer dan counter ini juga digunakan seandainya jenengan dalam aplikasi pengen mengetahui kecepatan motor. Ini kecepatannya berapa sih dalam waktu putarannya, dalam waktu 1 detik dia berputar berapa kali. Nah, itu fungsinya salah satu terapannya gitu. Seandainya kan dalam waktu 1 detik itu misal hanya satu kali, berarti anggap saja itu sebagai 1 meter berarti gitu. Kecepatannya berapa. Nah, itu fungsinya itu. Ada timer dan counter ID di port 3.4 dan port 3.5. Nah, WR yang selanjutnya port 3.6 dan port 3.7 ini abaikan saja. Mungkin ini tidak terlalu digunakan buat kita. Oke. Kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan, dicatat-catat dulu ya kalau
Oke, kita lanjutkan. Ini tadi semua fasilitas yang ada di mikrokontrol keluarga MCS51 secara hardware-nya, secara yang ada di luarnya, tidak di dalamnya. Itu kalau di dalamnya itu beda lagi, pembahasannya itu lebih lama lagi jelas. Tapi nggak usah, kita yang penting di bagian hardware-nya, di bagian interface-nya, setiap pin-pinnya itu tadi karakteristiknya. Nah, terus sekarang saya akan mengarahkan kalau penerapannya di jadwal sholat, terutama yang ada di satu media. Oke, ini kemarin sudah tahu ya, ini sistem minimumnya, ini buat awal ini AirPag-nya ini di sini ya, ini semua AirPag ya, biasanya di bawah. Aduh, kok tarik di balik. Oke. Jadi yang tadi AirPag yang kemarin ini posisinya di sini nih. Ini AirPag. AirPag-nya posisinya ini. Ini kan port 0 di sini. Posisinya di situ. Jadi kalau sistem minimum ini kalau tidak digunakan sebenarnya tidak ada AirPag juga nggak masalah. Tapi kalau digunakan yaitu memastikan bahwa dia itu mau logika 0 atau 1. Oke. Sekarang kita penerapan di jadwal sholat dari sini. Secara di mikrokontrolnya dulu. Di sini saya akan setiap pot ini akan terhubung kemana. Jadi kalau pertama kali adalah yang ini gambar rangkaian, gambar rangkaian yang lebih kompleks ini ya, daripada dengan melihat gambar rangkaian segini rumit, makanya saya akan urai sedikit demi sedikit. Jadi setiap potnya dulu. Ini malah sebentar. Salah ini. Oke, kembali lagi. Jadi ini posisi ini kayak kemarin di kaki nomor kristal ini yaitu nanti dihubungkan ke dalam kristal. Oke, kayak kemarin clock ini sebagai fungsinya adalah sebagai clock, terus ini reset, berarti dia itu reset, berarti dia itu kayak kemarin ada kapasitor, terus ada resistornya ke bawah, terus ini ke ground.
dan ini ke plus. Oke. Sama ya, dari EA 29 ini nanti dihubungkan, kalau bentuk seperti ini dia itu masuk ke dalam plus 5 volt yang untuk koneksi. Nah, oke, itu standarnya, sistem minimumnya. Nah, sekarang tinggal setiap potnya kita alurkan, bahwa nanti mungkin kita kasih atau gambar sendiri, terserah. Jadi kalau nanti ketemu di pot 0, saya dikhususkan ini istilahnya ini SB1 itu akan menuju ke relay. Ini akan ke relay. Ada JR2, JR1 dan ini dia fungsinya adalah nanti untuk kontrol 7 segmen. Jadi kalau ini kontrol ke 7 segmen kayak masuk ke dalam modul-modul yang 7595 itu nantinya. Jadi 74, 595 atau ke 245-nya itu. Pokoknya ke modul 7 segmen. Ke modul 7 segmen berarti dia nanti mengontrol urusan ke IC. Besok kita bahas lebih lanjutnya. Pokoknya dia itu yang bagian ini JDR2 sampai ini SHX ini dia itu untuk kontrol 7 segmen. Nah, untuk yang push button masuknya di sini. Key menu, key down, key up. Berarti ini masuk ke tombol menu ya. Tombol menu. Nanti. Nah, ini ya ini tadi port 0 sudah dipakai semua, relay, kontrol dan tombol. Nah, yang ini fungsinya saya fungsikan untuk kontrol display P10 Pak ya. Bukan P10 tapi P7 kayaknya. Jadi ini kalau dikontrol TF-TF itu seperti hub berapa ya? Hub 8 ya, hub 08. Hub 08. Jadi ini fungsinya untuk hub 08 untuk kalau ngontrol running tag. Misal contohnya kalau di M3 atau 0 JWS 02T. Ini biasanya dihubungkan di sini. Nah, dia pokoknya urutannya ini. Besok kita lebih detail lagi di setiap potnya, pinnya. Nah, terus di pot ini ada pot 3 RSD ini difungsikan. Ini saya belum difungsikan, jadi belum difungsikan. Ini. Nah, ini yang DX dan Dmin ini di pot 3 ini untuk ke keyboard kayaknya. Kalau dulu ke keyboard. Kita kan ada keyboard koneksinya itu USB ya. Nah, koneksi USB itu hanya sebenarnya ada 2 pin yang dipakai. USB kan dia itu bentuknya kayak gini. Kayak gini, terus ini pin-pinnya, yang pinnya itu ada 4. Nah, 4 ini sebenarnya yang satu itu adalah minnya, groundnya. Yang ini adalah plus 5 voltnya. Nah, yang ini adalah D plus dan D plus dan D min. Atau istilahnya sebenarnya kalau mau tak istilahkan salahnya itu seperti X dan RX-nya, receiver dan transceiver-nya. Tapi salah itu, tapi dianggap bahwa komunikasinya itu yang antara dua kabel itu. Jadi seandainya kita mau memfungsikan USB itu hanya untuk ngecas HP atau ngecas lainnya, ya berarti yang dibutuhkan cuma ujung dan ujung. Tengah itu tidak digunakan kalau tanpa ada komunikasi. Kalau ngecas kan kita hanya butuh plus dan min dot, no? Plus dan min. Berarti hanya digunakan ujungnya aja. Nah, tapi kalau untuk komunikasi data, misal untuk memprogram atau biar HP juga connect, bisa komunikasi data, ini harus terkoneksi empat-empatnya. Itu. Nah, terus fungsi yang selanjutnya adalah di D4 ini, pot 3.4, pot 3.5 ini adalah fungsinya untuk komunikasi hubungan ke RTC, real time clock dan EEPROM. Yang kemarin EEPROM itu berarti dia komunikasinya adalah dengan I2C. I2C itu kan cuma ada dua kabel untuk komunikasinya. Ini menggunakan 3.4 dan 3.5. SQW dan ini itu kayaknya tidak digunakan. Nah, yang ini BZ ini dihubungkan ke buzzer. Buzzer yang bunyi tit gitu.
Nanti cara ngontrolnya nanti. Terus selanjutnya adalah yang mosi dan miso ini tidak digunakan kalau di jadwal sholat, itu tidak digunakan karena fungsinya nanti untuk memprogram secara serial kalau, tapi makanya ini tidak digunakan, dibiarkan. Nah, terus ini ada pot 3 ini seperti hubungan yang untuk hub 08 display. Terus lainnya ini JSH ini juga, ini sebenarnya hampir sama dengan yang ini. Tapi ini tidak secara mutlak seandainya ini cuma dengan digunakan di JWS 01 yang lama. Itu karena terpisah. Tapi kalau yang sekarang ini hanya menggunakan ini. Itu semua fungsinya itu. Setiap kakinya. Oh ya, berarti ini mau di foto atau mau digambar atau gimana? Buat pegangannya paling ora sing tukang rakit. Rasid Tanto apa Farid Gunung. Kalau gambar atau nanti ke cekelan apa suruh nanti apa Fabricon ngeprint ke cekelan. Paling ngeprint ya. Miring. Soalnya terus terang saya itu nggak ada dokumentasinya ini, jadi cuma satu kali omongan kayak itu langsung ini, nggak ada dokumentasinya. Mungkin suatu saat saya besok ditanya ini kepin mana, itu saya nggak hafal lagi, karena kalau saya udah bikin setelah itu tak tinggalkan dan lainnya gitu. Kalau menghafal semuanya itu yang nangis nggak ada, anu koclak ya acing. Gitu. Nanti kalau ini kan sambil di print orang apa? Sambil di print buat urutannya. Ini ya kakinya ini. Oke. Kakinya ini. Nah, terus orang tak screenshot. Nanti tak screenshot. Ini kan misalnya screenshot. Ini kan misalnya screenshot. Oke. Oke. Di sini kalau bentuknya IC-nya fungsinya ya. Gitu. Kadang kita juga punya ada kontrol. Sama seperti ini, alur-alurnya yang membedakan ini adalah seperti ini, ada soket-soketnya. Ini kalau mau tak terangkan juga ini terlalu lama ya. Jadi ini soket-soketnya. Jadi ini mikrokontrol yang tadi, mikrokontrol tadi, kan biasanya ada kontrol ya. Kontrol sampingnya ada soket-soket. Nah itu nanti hubungan kemana. Makanya dari tadi pin-pin tadi tak konversikan ke dalam soketnya. Setiap soket ada hal terus ya udah ke metrik ya. Tuh. Nah, terus sebenarnya nanti kalau kita bahas metrik nanti lebih detailnya setiap kakinya. Kalau ini nanti jenengan bingung. Jadi ini sementara ini dulu. Nah, terus di JD ada JD, ini fungsinya adalah seperti ini. Saya tak besarkan. Ini. JD berarti kalau JD nanti fungsinya untuk modul 7 segmen. Oke ya, 7 segmen. Nah, kakinya setiap kaki konfigurasi kakinya seperti ini. Makanya nanti lihat dari ininya apa? Gambarnya. Berarti bagian 135 berarti terhubung ke plus, yang ini 76 nanti terhubung ke ground. Nah, ini yang digunakan sebenarnya cuma yang R ini sama saja dengan data, ada ST dan SH. Mungkin jenengan dengar dari atau sama Linda sering ngomong SHST, SHST. Nah, nanti kalau kita bahas mengenai IC register, nanti yang harus familiar ini dengan istilah SH dan ST. Fungsinya buat apa? SHST-nya atau datanya, nah ini cuma 3 fungsi ini. Terus ini yang ketiga, yang selanjutnya adalah key untuk push button.
atau menu tombol itu. Berarti tombol itu ada tiga, terus yang ini adalah tombol, yang satunya itu konektor itu adalah ini untuk USB ke keyboard, dan satunya yang bagian ini adalah ke buzzer. Berarti hubungannya nanti ke yang bunyi tit. Ada dua sebenarnya, ini nggak pakai, ini sama saja, berarti tidak dipakai. Jadi yang intinya adalah ada hub 08, terus ada hubungannya ke 7 segmen, dan ada yang ke tombol. Makanya tombol kita kan biasanya ada push button, terus ada USB ya, dan plus buzzer. Nah itu menjadi satu. Ini mungkin ininya, terus ada pertanyaan sampai sini. Kalau jadwal sholat sesungguhnya ini baru yang modul ini, rangkaian modul 23 ya. Ini seperti ini keseluruhan sebenarnya. Engkau nenek-nenek ini sebenarnya aslinya mending di print besar A0 Pak ya. Gelah tembok. Jeder buat poster gitu loh. Biar kita miliar. Mungkin nenek sing enggak bisa, mungkin jenengan apa ora sit apa-apa lagi iki basere ora muni-muni lah golekine piye, ora usah ngundang dari meneh ngono loh. Tapi digawe dhewe iki jalure mengendi, gimana kemana-mana, nah gitu loh. Ben dari itu ayam tentem. ora digodani terus gitu loh. Gitu ya. Jadi ini rangkaian sesungguhnya. Nanti mungkin di print lah. Oke. Nah, oke ya, itu rangkaiannya dari mikrokontrolnya. Nah, nanti kita kan akan membahas mengenai RTC, display, register, shift register, itu banyak banget. Makanya ini dari posisi mikrokontrolnya. Oke, mikrokontrolnya. Nah, posisi dari setiap potnya. Rangkaian sesungguhnya sebenarnya ini, makanya terlalu banyak untuk kita next mama harus telusuri, membahas. Beda kalau jenengan nanti misal kursus apa ya, laptop, apa kursus TV, itu mesti langsung yang dijembreng itu langsung gambar rangkaian, karena yang itu kan yang dibahas itu keseluruhan sistemnya ini. Beda dengan saya kalau di sini, karena kita pengen menguasai setiap komponen agar kita bisa mengendalikannya atau bisa memperbaikinya, makanya setiap komponen yang kita ulas, tidak semua langsung ini. Mungkin bagi Mas Aji ini enteng biasa, tapi ini bagi yang lainnya mungkin untuk memahami ini susah ya fungsinya. Kalau soalnya saya juga pernah pengalaman laptop ini, MacBook ini tak bikin servis apa ya, karena lagi cepat tak masukkan ke tukang servis, tapi yang apa maksudnya kayaknya resmi deh. Di situ kan mati laptop saya gitu loh, laptop ini mati, tak cari di Apple service centernya Apple, di situ itu jadi ya kan, soalnya udah jadi. Sebenarnya kerusakannya itu kayak aneh lah, saya malas memperbaiki, makanya tak masukkan ke sana. Dan orang itu tukang servisnya dia ngomongnya gini, dia menerangkan bagus ya, tapi dia menerangkan hampir seperti ini, Mas, ini rusaknya itu di manajemen ininya, manajemen apa ya, power supply apa manajemen tegangan. Terus dia itu lari ke sini, ke sini. Nah, saya sebagai orang awam domblong, lah maksudnya apa ngomong kayak gitu? Kan nggak mungkin paham toh? Nggak mungkin paham, larinya ke sini, terus ada kata-kata yang ini. Ya cuma sampai 30 menit saya cuma mendengarkan itu toh. Aku mendengarkan gue tok ke sini. Ya kalau orangnya paham, kalau nggak paham kan ngantuk malahan. Gitu. Makanya itu udah jadi, terus disuruh ngapa-ngapain lagi, ganti ini udah nyampe habis hampir 1 juta Pak ya. Yang namanya service center tuh itu 1 juta itu bawa pulang mati meneh. Bawa pulang mati. Emosi. Karena saya lihat gini,
Service center-nya alatnya kaya ngono-ngono, wah satu ora kalah iki. Mungkin 2 kali lipatnya gitu loh. Service center di salah satu lah di sinilah saya. Nah, terus setelah itu emosi toh mati, bongkar kabeh, tak apa siram thinner, masukkan open. Lah open kita punya, maksudnya reflow ya. Reflow kita punya. Terus setelah itu tak bikin nopo meneh, tak leboke reflow, terus suhunya tak atur sembarangan, tapi udah suhunya sing disetting dari suhu waton-waton sik ngono lho. Mbah Sugeng urip nyampe saiki. Makanya aku ngomong istilahnya gini, kita sebenarnya memperbaiki itu sesuatu yang tidak pasti. Terus terang walaupun semuanya kita memperbaiki sesuatu punyaan rancangan orang itu hanya meraba-raba. Posisinya hanya kira-kira kayak niki, kira-kira kayak niki. Yora, mesti toh. Wong memperbaiki rata-rata dia itu berhadapan dengan deg-degan. Yora, khawatir toh isinya. Ya emang gitu. Wong memperbaiki karena isinya deg-degan tok tegang. Bukan santai wae ora dadi yang ketegawa rono ki. Ora toh. Karena isinya tegang, bukan konsentrasi memperbaiki. Gitu. Karena apa? Orang memperbaiki dia itu harus menyetarakan keinginan dari perancangnya. Jadi saya kalau ngomong tukang servis kayak bisa argumen seperti ini kadang-kadang lah yang lah orang lihat dulu. Gitu. Makanya saya lebih menekankan maksudnya dengan yang di sini ini lebih cenderung ke setiap komponen. Dengan seperti itu kalau saya dengan Linda itu memperbaiki tak sawang sih, memperbaiki sawang sih 15 menit sawang set karo udut set, oh kayaknya jeder wes ana keputusan baru ambil dan 10 menit udah jadi gitu loh caranya. Jadi menganalisa secara gambaran seperti ini, rancangannya ini seperti ini larinya ke sini, kalau udah ya udah langsung cep langsung ini. Makanya kalau kita servis itu kalau aku sama Linda itu hanya butuh 15 atau 30 menit lah, yang susah itu ya mungkin 30 menit. Lebih dari itu harus dibawa pulang. Itu 15 menit, kalau 15 menit lebih dari 15 menit harus bawa pulang. Itu sudah keputusan gitu loh. Ora usah ndandani sedino men datang ngentek-ngentek kopi neng kono, enggak usah gitu loh. Nah, yang lebih lama itu karena perjalanan rata-rata itu. Misal aku perjalanan nang Pekalongan karo Linda hanya apa ya nyervis hanya 30 menit, perjalanannya 5 jam bolak-balik berarti 10 jam. Ngono. Nah, itu yang terkendali kalau di Sumatera itu Pak Ino itu kayak gitu. Perjalanannya 1 hari, nyervisnya sebentar. Itu ya intinya kalau kita nyervis kepunyaan orang, walaupun saya sendiri kalau berhadapan dengan rancangan punya orang juga kadang-kadang hati-hati di sini deg-degan dong. Tidak pasti saya bisa gitu enggak. Tapi kalau melihat dari konstruksi kadang-kadang melihat dari alur-alurnya, konsepnya seperti ini kadang-kadang makanya beraninya di situ. Itu pengalaman juga di ini waktu saya nyervis Apple ini. Pokoknya di sana wis argumen warna-warna segala macam, setengah jam 30 menit saya harus bayar 1 juta ngono loh. Bawa pulang belum 1 hari ya Febri ngerti loh ya, tak bongkar emosi, tak masukkan open, alatnya lebih lengkap punya kita. Kita punya reflow, punya kosok-kosok thinner, terus apalagi tak gawe apa ngono. Nyampe leleh kayaknya itu. Tapi malah jadi sampai sekarang. Itu ya. Jadi istilahnya kalau dalam perbaikan itu kadang-kadang intinya tidak pasti, kayak dukun lah ini. Isinya deg-degan dong. Oke, makanya kalau saya melihat itu dari awal mula cerita itu, makanya kalau ini walaupun mikrokontrol itu ada masalah dan masalah dan masalah dan masalah. Problem. Makanya mulai dari sedikit saya akan ke banyak yang dihadapi dalam mikrokontrol. Khususnya di sini mikrokontrol dulu. Masih presentasi ini Pak. Oke.
Jadi kita masuk ke masalah yang sering dihadapi di mikrokontrol. Jadi nanti solusinya bagaimana, terus latar belakangnya permasalahannya gimana. Nah, ini saya ambil dari Linda ya. Dari pengalamannya Linda. Kemarin mau tanya-tanya dari itu orang urung sempat, jadi ini dari pengalamannya baru Linda. Jadi yang pertama yang sering terjadi itu adalah kegagalan satu daya. Ini akan lebih ke ceritanya. Kegagalan satu daya. Yang pertama ini sering kegagalan satu daya. Tarik menarik arus dengan beban distrik. Maksudnya apa? Nah, kalau kita menghadapi sebuah rangkaian, misal jadwal sholat aja, biasanya semua jadwal sholat besar, dia menggunakan power supply yang tidak sesuai dengan arus yang dibutuhkan. Apa yang terjadi? Karena yang terjadi adalah saring tarik menarik tegangan atau arusnya dari antara display dengan mikrokontrol. Saya misalkan seperti ini, kegagalan di sini. Misal ini display 7 segmen, ini running tag, ini ada relay, ini ada lampu oke. Nah, power HP-nya besar, kecil, segini, ini ada mikrokontrolnya, postresnya. Ini langsung dihubungkan, manajemennya langsung dihubungkan satu persatu. Ini hanya membutuhkan 5 volt, sekitar 20 mA misalnya. Oh, saya nggak ngomong miliampere ya tadi ya mikrokontrol. Boleh besok lagi aja. Oke. Nah, 7 segmen ini bisa membutuhkan 1 ampere, ini mungkin 1 ampere, ini mungkin 1 ampere, 1 ampere. Oke. Ini hanya membutuhkan, anggap saja ini 50 lah, jangan 20, 50 miliampere. Kan jaraknya jauh banget. Nah, kalau ini hanya sekitar 3 ampere, misal 3 ampere aja. Berarti otomatis satu kali langsung colok, pasti dia itu akan mengambil dari arus beban yang paling besar itu yang dibutuhkan mana. Itu. Jadi misal ini 1 ampere, ini 1,5, ini 2 misal. Yang paling besar itu mana? Pasti dia listrik akan bergerak yang paling mengarah ke paling besar. Nah, dia butuhnya 2 misal di sini, berarti keserot semua. Dan setelah itu yang paling besar lagi mana serot. Nah, terus ini umane kapan? Ya ini ya turahan. Akhirnya turahan. Akhirnya dia itu tidak terpasok oleh tenaga listrik. Itu makanya listrik. Makanya ini kadang-kadang bisa terjadi seperti ini. Sekali colok kadang-kadang bisa reset, kadang-kadang bisa enggak. Makanya kemarin kemungkinannya adalah rangkaian reset itu rusak, atau kemungkinan lain juga tarik menarik tegangan awalnya. Apalagi di sini ada banyak kapasitor ini yang akan menjadi lonjak. Jadi posisi seandainya posisi tegangan ini misal normalnya segini, pada saat baru colok dia itu akan naik. Terus setelah naik dia itu akan turun lagi. Seperti itu. Nah, makanya setiap colok kalau ini dihidupkan on semua, posisi on semua, maka dia itu memerlukan arus bisa nyampe 5 amperan misal gitu. Nah, agar tidak terjadi serotan yang terlalu besar, makanya mikrokontrol mengkondisikan bahwa dia itu off-kan. Di-off-kan. Nah, tapi mikrokontrol mau meng-off-kan, matikan semua, tapi belum dapat pasokan. Gitu. Makanya berarti kan ini nggak bisa mengontrol atau mematikan dari semua komponen ini. Nah, makanya itu terjadi mikrokontrol itu tidak bekerja, tungkul disedot ke beban lainnya. Itu istilahnya dengan manajemen tegangannya. Atau sering kalian lihat kalau misal di display itu kalau di kadang-kadang dia terang, kadang-kadang dia gelap, redup, kadang-kadang dia gelap, terredup. Biasanya di e-comma atau di 7 segmen lah di jam. Nah, itu juga sama saja dengan tarik menarik arus. Tarik menarik. Jadi kadang-kadang kalau dia membutuhkan, misal ini saya anggap ini adalah misal ada 7 segmen besar. 7 segmen banyak. Kalau posisi on semua, ini on semua.
posisinya berarti redupnya level 2 lah, anggap saja. Tapi tiba-tiba misal ini mati, berarti kan dibagi listriknya jadi 4. Berarti ini akan jadi level 3. Gitu. Berarti akan lebih terang. Kalau ini mati tiga-tiganya, ini akan level misal 6. Berarti ini terang banget. Gitu. Makanya kalau segmen ini misal dia itu lagi bergerak, kalau sini mati, sini langsung terang banget, berarti itu posisinya tidak stabil atau posisinya power supply tidak bisa memenuhi arusnya. Berarti dengan solusi seperti itu bisa kita solusikan dengan cara membesarkan dari kapasitas power supply-nya. Itu ya. Ya dari itu. Makanya solusinya adalah membuat power supply-nya itu lebih besar. Tuh. Terus yang sering ke selanjutnya adalah download program tidak sempurna. Tidak sempurna. Cara jalan program acak dan tidak pasti. Kayak kemarin kita sudah bahas mengenai mikrokontrol yang serial dan paralel. Kalau yang serial kadang-kadang kalau kita download itu tidak penuh, tidak full. Kemarin sudah kita bahas itu kalau tidak penuh berarti kadang-kadang posisinya pada saat dia itu menghitung angka misal itu tidak ada programnya karena belum masuk ke dalam memorinya. Makanya bisa acak tidak bergerak. Nah, tapi kalau sempurna, semuanya full, dimasukkan semuanya, masukkan semuanya, terus setelah itu diverifikasi udah benar, oke. Nah, itu sudah masuk semua, itu bisa dijamin bahwa itu program sudah bisa berjalan. Makanya kalau dalam program itu biasanya ada stepnya. Stepnya pertama itu IRAS. IRAS itu kan berarti menghapus memorinya. Pertama menghapus memori, kedua itu adalah memprogram mulai mengisinya, ketiga biasanya verifikasi biasanya itu setelah dihapus diprogram, terus setelah itu diverifikasi isinya sudah benar belum. Itu permasalahan yang sering dihadapi. Terus yang ketiga itu adalah terkena tegangan 12 volt atau kena petir. Saya pengen membahas ini banyak banget sebenarnya. Kena tegangan 12 volt atau terkena petir. Nah, ini sebenarnya sering di mana ya? Di Jawa juga sering. Emang petir bisa mata ini Pak Ci? Ke power supply no. Langsung penuh. Meledak semua. Saya teleponin. Oke. Yang selanjutnya terkena tegangan 12 volt atau kata orang itu petir lah. Bisa kena kata Mas itu juga kena. Nah, ini maksudnya gini. Tadi saya masuk ke sini. Langsung ke mikrokontrol lagi. Ini mikrokontrol. Syarat mikrokontrol dia itu bekerja 5 volt ya. Nah, saya lupa mengenai ampernya. Setiap kaki dia itu membutuhkan hanya bisa menerima dan memberikan itu sekitar 15 miliampere. Ini patokannya. Kecil banget. 15 miliampere. Nah, 5 volt ini standar, jangan lebih dari 6 volt atau nah. Seandainya ini kaki ya, misal port 0 ya. Port 0 ini dihubungkan ke relay, misal yang tadi, relay. Nah, posisi jalur ini juga di sini kan kalau kan 5 volt. Oh, logikanya 1 berarti 5 volt. Logikanya di sini 5 volt. Nah, kadang-kadang ada terjadi beban di sini. Nah, orang itu melihat di sini, pokoknya di sini itu ada rangkaian elektronik, misal relay, dia dikasih satu daya dengan 12 volt. Otomatis untuk mengendalikan itu di sini 12 volt. Nah, otomatis antara 12 dan 5 itu akan nyambung. Walaupun posisinya itu di pot, tidak langsung mati, tapi lama-kelamaan nanti akan menjadikan kaki ini akan mati.
Dan lama-kelamaan juga di sini mikrokontrolnya juga akan mati. Karena melebihi dari kapasitas yang sering digunakan atau yang dipakai yaitu 5 volt. Jadi ada rangkaian yang 12 volt langsung dihubungkan langsung dengan kaki mikrokontrol. Sedangkan mikrokontrol 5 volt, di sini 12 volt dihubungkan langsung. Walaupun di jalur, jangan anggap jalurnya hanya VCC. Walaupun di jalur data. Walaupun di jalur data, jangan sampai 5 volt dengan 12 volt itu dihubungkan. Gitu ya. Apalagi langsung yang VCC benar dari sini ke sini itu jangan sampai. Itu akan langsung jelas mati. Nah, ini yang sering terjadi kalau begitu juga dengan terkena petir. Misal ini ada petir. Ini ada power supply. Berarti dia itu kena jaring jala-jala listrik ya. Biasanya gitu toh, ngenangi jala-jala listrik gitu. Karena jala-jala listrik terus ini dia terhubung ke power supply. Nah, nanti dia itu ke mikrokontrolnya. Gini sifatnya. Kalau listrik tegangannya itu turun, namanya berarti kalau posisi tegangannya turun, misal dia standarnya itu 220, misal standarnya 220, misal di sini. Standarnya misal ini kan jalur tegangan. Standarnya adalah 20. Maka keluarnya anggap saja ini jadi 5 volt standarnya. Walaupun dia itu turun 110 tetap 5 volt. Kalau turun 90 mungkin tidak masalah lah, anggap saja di bawahnya itu akan menjadi 3 volt. Tidak akan berdampak apa-apa dengan mikrokontrol karena masih di bawah. Tapi kalau dia itu nyampe mungkin 240 atau nyampe 300 volt, lebih dari itu, makanya ini bisa kemungkinan dia itu akan melewati dari tegangan normalnya 5 volt. Mungkin 12, mungkin 14 atau yang lainnya. Atau gini, semakin gitu. Pokoknya berbanding bisa, apalagi kalau power supply-nya nanti power supply model seperti yang pertama awal kita mengenai adaptor. Apalagi dengan trafo, model trafo seperti ini. Berarti dia berbanding lurus dengan inputnya. Inputnya 220, outputnya 5 volt. Kalau 230 berarti dia bisa 6 volt dan lebih. Berbanding lurus dengan inputnya. Itu kalau model trafo itu malah berbahaya. Itu. Jadi kalau lebih dari itu, maka mikrokontrol tidak bisa menanganinya atau tidak bisa menerimanya. Akhirnya itu akan menjadi rusak posisinya. Karena standarnya 5 volt dan 15 mA. Itu ya posisinya. Makanya ini terjadi kalau kita masukkan, kalau kemasukan di genset. Genset itu kan berarti naik turun terus. Kalau ke bawah sih nggak masalah ya. Tapi kalau ngelonjak, nah itu yang akan menjadi masalah. Makanya saya takutnya itu lonjak. Oke, tadi ini udah. Terus pin mikrokontrol tidak berfungsi. Misal jalur buzzer dan driver penggerak lainnya. Penyebabnya seperti tadi, persis sama seperti tadi. Jadi misal dia ada rangkaian dihubungkan yang satunya 9 volt atau 12 volt dengan 5 volt dihubungkan menjadi satu, maka yang mikrokontrol itu akan yang kalah. Makanya bisa satu kaki itu mati. Terutama di yang sering kaki mati itu di rangkaian yang menuju ke buzzer sama relay. Buzzer sama relay dan ada lagi saya lupa. Yang berhubungan dengan driver. Driver lah, nanti driver mengenai driver transistor ini. Transistor. Biasanya itu. Karena dengan driver transistor nanti untuk mengendalikan bagaimana cara mengontrol yang di 12 volt tapi dikontrol dengan 5 volt. Caranya bagaimana? Ya nanti pembahasnya di relay. Cara mengontrolnya. Oke. Itu permasalahannya pin mati. Terus yang ketiga adalah jalur reset dan osilator dan EA tidak
terhubung. Kayak kemarin berarti sini seperti sistem minimumnya. Berarti dicek bagian sistem minimumnya, harus dicek dulu 12 ininya bagian jalurnya, misal dia konslet atau tidak, atau dia komponennya tidak berfungsi. Kalau reset itu mungkin di kapasitornya, mungkin kapasitornya tidak bisa mengisi atau membuang, atau juga resistornya itu mati. Nah itu bagian reset, osilator, dan EA. Reset itu mengkondisikan bahwa nanti program kembali ke atas, ke nol, alamat nol. Osilator itu untuk clock, agar dia mikrokontroller berjalan. EA itu fungsinya untuk kemarin mau membaca memori internal atau memori eksternal. Kesimpulannya, kalau kesimpulan ini baru dari Linda ya, baru dari Linda mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Saya belum tanya ke dari, mungkin masih banyak permasalahan dari mikrokontrol. Oke. Ya mungkin nanti inilah tak ringkas lagi. Nah, kesimpulan dari sumbernya dari Linda, permasalahan mikrokontrol jarang sekali terjadi kalau tingkat kestabilan power supply sesuai dengan kebutuhan. Oke, ya betul. Berarti mikrokontrol jarang mati, kecuali kalau kebangetan power supply-nya itu tidak stabil. Tidak stabilnya kalau nggak naik turun sih nggak masalah selama di ambang di bawahnya 5 volt. Tapi takutnya naik turunnya itu 5 volt, 9 volt, 5 volt, 9 volt, atau 9 volt, 12 volt. Nah itu yang jadi masalah. Banyak mikrokontrol yang mati atau rusak karena manajemen power supply. Tetap power supply yang digabung antara satu daya 5 volt mikrokontrol dengan satu daya beban, digabungkan menjadi satu. Soalnya saya sering melihat dari produk yang lainnya, ini dari kesimpulan ini. Sering mati itu bermasalah karena ini. Pertama adalah manajemen power supply. Mungkin buatan mana nggak tahu, pokoknya di situ terjadi sering permasalahan manajemen power supply. Makanya kadang-kadang kalau saya servis, tak manajemen power supply sendiri. Jadi tak rombak, tak bikin power supply sendiri. Biasanya gitu. Ya manajemen power supply berarti ya mengkondisikan bahwa ini butuhnya 5 ya kasih 5, terus yang sini 12 ya kasih 12. Maksudnya menyesuaikan dari kebutuhan. Yang sering terjadi itu seperti itu, dan kesimpulan yang saya hadapi kalau saya membuka produk lainnya itu banyak yang mikrokontrol mati itu karena manajemen power supply-nya. Jadi kalau maksudnya di sini melihat dengan manajemen power supply itu sudah benar atau enggaknya, pertama kali itu lihatlah di pin mikrokontrolnya saja. Misal di pin mikrokontrol yang ini, di pin mikrokontrolnya, di sini aja. Di situ misal manajemennya itu bagus enggak, kalian dites saja setiap kakinya. Setiap kakinya ini. Kalau di sini terdeteksi antara di bawah 5 volt ke bawah, 5 volt ke bawah, berarti itu anggap saja masih manajemennya normal. Tapi kalau kalian itu ngetes di salah satu kaki, misal ke sini kakinya itu ada nyampe 7 volt atau malah lebih, itu jelas manajemen power supply-nya itu bermasalah. Itu pasti akan bermasalah, mikrokontrolnya bermasalah, dan cara kerjanya itu bermasalah. Pokoknya itu, patokannya 5 volt, 5 volt, 5 volt, 5 volt terus. Jangan lebih dari 5 volt itu. Setiap kaki kalian lihat kalau nanti ketemu barang lainnya. Mungkin di tempat kita juga seperti itu, tapi insya Allah saya tak minimalisir mengenai ini, manajemen power supply-nya. Itu ya masalahnya. Jadi ingat 5 volt, 5 volt, 5 volt. Melihat dari manajemen power supply itu sudah baik atau belum. Beda lagi kalau nanti hubungannya dengan ISP 8266, nanti dia itu memakainya 3,3 volt. Tapi nanti pembahasannya. Di sini konsentrasi di mikrokontrol MCS 51 atau AT89 SC52. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Oke ya.
paham semua ya. Oke, kita untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan, Senin minggu depan. Oke, Senin minggu depan di jam, insya Allah jam yang sama. Saya usahakan jam yang sama. Oke, saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.